Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar prinsip-prinsip dasar desain media publikasi. Materi ini merupakan update dari materi sebelumnya yang sempat diupload di channel ini dengan mengalami perbaikan dan sedikit perubahan, lebih disederhanakan untuk mudah dipahami. Pembahasan ini merupakan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar desain media publikasi. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menguraikan, menjelaskan, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar desain media publikasi. Oke, mari kita memulainya dengan masak mie instan. Dalam memasak mie instan, kita perlu mempersiapkan peralatan, bumbu, dan tentunya memahami petunjuk masak. Peralatan bisa berupa tacu, kompor, minyak, air, dan lain sebagainya. Dan bumbu bisa berupa minyak bumbu, saus, kecap, lombok, sayuran, atau yang lainnya. Petunjuk masak: rebus air sampai sekian derajat, masukkan mie. Setelah sekian menit, masukkan bumbu dan siap disantap. Loh, apa maksudnya? Apaan sih maksudnya dari memasak mie dan hubungannya dengan prinsip desain publikasi? Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan tayangan berikut. Pertama, peralatan desain. Peralatan desain kita tentunya butuh bolpen, pensil, kertas, komputer, software, kamera, dan lain sebagainya. Peralatan ini merupakan peralatan memasak atau meramu. Apa yang diramu? Yang diramu adalah elemen-elemen desain, seperti garis, bentuk, warna, teks, gambar, ruang kosong, dan lain sebagainya. Ini merupakan bumbu atau bahan yang akan diramu menggunakan alat-alat tadi atau peralatan memasak tadi. Dalam hal ini peralatan dalam desain adalah komputer, kamera, pensil, dan lain sebagainya. Dalam meramu tentu kita menggunakan petunjuk memasak. Demikian juga dalam pengelolaan ini. Lebih jauh kita akan meramu elemen-elemen atau bumbu-bumbu tadi. Tentunya bahan atau bumbu tadi sebelum dimasak harus dibersihkan, dipotong, dan diolah atau dimasak dengan memperhatikan petunjuk masak agar makanannya lezat atau enak. Demikian juga dengan desain. Agar desain menarik, maka komponen atau unsur-unsur desain harus diedit, di-retouching, diberi efek, dan lain-lain, kemudian dikomposisikan atau ditata, atau yang lebih kita kenal yang layout, dengan menggunakan prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain ini tentunya membantu menentukan bagaimana menggunakan elemen desain dan menggabungkan berbagai elemen desain ke dalam tata letak atau layout yang baik. Oke, untuk memahaminya, mari kita memahaminya dengan cara yang sederhana. Perhatikan kedua foto ini, foto sebelum dan sesudah. Tampak sebelum, yaitu masih terlihat bahwa kamar ini berantakan karena elemen atau unsur-unsur desain masih berantakan, belum ditata. Ya, kita lihat sini berantakan ya. Berbeda dengan yang di sebelah kanan atau after. Anggap saja bahwa elemen-elemen desain di sini sudah ditata menjadi menggunakan prinsip-prinsip desain, sehingga tampak bahwa kamar sebelah kanan atau after ini lebih enak dipandang secara visual. Nah, demikian juga dengan kedua gambar ini. Tampak sebelah kiri, elemen atau unsur-unsur desain masih berantakan, belum ditata menggunakan prinsip desain. Tetapi di sebelah kanan sudah digunakan prinsip desain dalam penerapannya.
makanya nampak lebih enak dilihat. Kita perhatikan di sini ya. Oke, lalu apa itu prinsip-prinsip desain tersebut? Untuk kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan dalam desain. Dalam keseimbangan ada 3 macam keseimbangan. Pertama adalah keseimbangan simetri atau symmetrical balance. Komponen desain seakan dicerminkan pada garis sumbu khayal. Kita perhatikan di sini, jika kita buat sumbu khayal sini, sebelah kiri seolah-olah merupakan pencerminan dari sebelah kanan, yaitu seimbang ya. Desain ini akan relatif mudah ditangkap mata, dan desain ini juga mengesankan formal, tradisional, atau kuno, juga kadang membosankan. Kita perhatikan contoh ini merupakan poster film Titanic. Jika kita tarik sumbu khayal dari sini, dari atas, persis di tengah, maka elemen desain atau elemen-elemen desain sebelah kiri diseimbangkan dengan sebelah kanan. Artinya di sebelah kiri ada juga di sebelah kanan, seimbang. Lebih jelasnya perhatikan gedung ini, sebelah kiri, sebelah kanan seimbang, bentuknya sama. Yang ada di sebelah kiri ada juga di sebelah kanan. Nah, seperti Taj Mahal ini di India, yang elemen-elemen desain sebelah kiri ada juga di sebelah kanan. Demikian juga poster The New Film by Quentin Tarantino ini, yaitu yang berjudul Christmas. Nah, keseimbangan simetri dalam interior fotografi dan arsitektur. Interior sini nampak bahwa elemen-elemen desain di sebelah kiri ada juga di sebelah kanan secara seimbang. Keseimbangan di sini harus dipahami sebagai keseimbangan visual. Jadi kita merasakannya setelah menatapnya, melihatnya, merasakannya dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa sebelah kiri ini diseimbangkan dengan sebelah kanan. Dalam keseimbangan simetri, elemen-elemen sebelah kiri ada juga di elemen-elemen sebelah kanan. Juga dalam fotografi ini tampak seimbang Taj Mahal, dan juga interior ini seimbangnya jika ditarik garis sumbu khayal di sini. Contohnya poster-poster ini dan ini cukup seimbang. Juga lukisan ini Mona Lisa seimbang juga, dan web design landing page ini sebelah kiri ada juga di sebelah kanan, elemen-elemen desain maksudnya ya. Oke, contoh penerapan. Kali ini kita coba menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam membuat sebuah poster Timur Burger. Ya, burger Timur ya. Elemen desain di sini ada foto, garis, bentuk, tekstur, teks, dan lain sebagainya. Bahan desain bisa berupa hasil foto atau fotografi, elemen-elemen yang didesain sendiri atau di-download. Elemen desain bisa digunakan, yang bisa digunakan bisa 2, 3, dan seterusnya. Dalam penerapannya, pertama kita harus melakukan kajian singkat untuk menemukan ide, konsep, dan penerapannya, serta mengumpulkan aset atau footage desain. Kita melakukan kajian atau riset, tujuannya untuk memperoleh gambaran seperti apa nanti penerapannya. Setelah itu, terlebih dahulu buatlah sketsa kasar mengenai layout poster dimaksud. Sketsa kasar ini tentunya hasil dari ide yang kita sudah dapat sebelumnya atau konsep tersebut. Nah, ini sketsa dan ini olah digitalnya menggunakan aplikasi pengolah foto yaitu Photoshop. Nah, ini hasil desain setelah diolah secara digital menggunakan prinsip desain simetri. Sebelah kiri dan sebelah kanan tampak seimbang. Oke, kita perhatikan sini seimbang secara simetri. Tekstur, teks, bentuk, foto, garis. Setelah ditata menggunakan prinsip desain simetri menghasilkan suatu desain yang baik. Kita perhatikan sini. Yang kedua adalah keseimbangan asimetri atau asymmetrical balance. Kebalikan dari simetri, pada keseimbangan asimetri tidak ada komponen grafis yang tersusun seperti cermin, tetapi
terkesan seimbang secara visual. Desain dan prinsip asimetri lebih mengesankan informal, modern, dinamis, dan berani. Perhatikan gambar di sini berbeda dengan yang tadi. Jadi tidak ada pencerminan. Berbeda ya di sebelah kiri dan sebelah kanan, tetapi tetap seimbang secara visual. Nah, perhatikan sini majalah ini, jika kita tarik secara lurus, sebelah kiri dan sebelah kanan walaupun berbeda tetapi dirasa secara visual tetap seimbang. Juga ini ya, tetap seimbang. Dan poster Cinta Dua Hati ini, coba kita perhatikan baik-baik. Walaupun foto Afgan ini sebagai fokus utama yang merupakan aktor, dia walaupun secara ukuran lebih besar dari kedua gadis ini, tetapi kita merasakannya tetap seimbang ya, walaupun elemen desain sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda secara ukuran. Jadi perbedaan elemen-elemen di sini yaitu keseimbangan bisa berbeda secara ukuran, secara warna, secara bentuk dan lain sebagainya, namun tetap dirasakan secara seimbang. Demikian juga dengan poster yang di tengah ini. Kedua foto dan tangan ini tetap diseimbangkan dengan judul tulisan dan tulisan-tulisan di bawahnya. Juga dengan poster sebelah kanan ini. Nah, ini contoh keseimbangan asimetri dalam fotografi, interior, dan arsitektur. Tampak bahwa tiang yang timbul dari laut ini diseimbangkan dengan rumah yang nampak jauh di sebelah sana. Jadi walaupun kedua elemen ini berbeda, tetapi mereka tetap seimbang secara visual. Juga dengan interior ini, gambar-gambar atau poster pada dinding ini diseimbangkan dengan meja di bawah sini. Terlebih lagi dengan penataan kedua poci atau tempat minum ini. Terasa seimbang secara visual, walaupun elemen-elemennya tentunya berbeda. Dengan ini berbeda dengan yang sini, kiri kanan tetap berbeda. Demikian juga dengan Opera House di Sydney, Australia di bawah ini tetap berbeda, tetapi tetap seimbang. Juga dengan ini. Jadi seperti dalam fotografi ini tampak laut di sebelah kanan dengan senjanya diseimbangkan dengan daratan dengan pohon-pohon kelapa ini. Jadi prinsip-prinsip ini bisa juga digunakan dalam fotografi. Jika Anda menyukai fotografi, sebelum memotret pertimbangkan keseimbangan itu. Carilah objek-objek yang terdapat atau dilihat mungkin seperti keseimbangan asimetri atau simetri, sehingga bisa menghasilkan foto yang menarik. Contoh penerapan keseimbangan asimetri. Kali ini kita menggunakan satu poster, yaitu basketball competition. Sama seperti tadi, elemen-elemennya foto, garis, tulisan, tekstur, dan lain sebagainya. Bahan bisa berupa foto atau fotografi, hasil foto atau fotografi, elemen-elemen desain yang didesain sendiri atau download. Elemen desain yang digunakan bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, pertama, lakukan kajian singkat untuk menentukan ide, konsep, dan penerapan serta mengumpulkan aset atau footage desain. Terlebih dahulu, buatlah sketsa kasar mengenai layout poster dimaksud, tentunya sebagai panduan. Lalu terapkan sketsa tersebut pada desain atau olah digital. Ya, sama seperti pada penerapan sebelumnya pada desain simetri ya. Petunjuknya sama, langkah-langkahnya sama. Di sini ada sketsa, ini ada olah digital, sama, masih menggunakan Photoshop. Ini hasil desainnya. Kita lihat di sini ya. Walaupun ini secara ukuran lebih besar dari tulisan di sini, tapi secara visual jika kita tarik sumbu khayal di sini masih terasa seimbang. Nah, ini kita perhatikan sini ya, masih terasa secara seimbang ya. Walaupun elemen desain sebelah kiri dan kanan berbeda. Kita lanjut, keseimbangan radial.
Keseimbangan ini merupakan keseimbangan terakhir dari prinsip keseimbangan. Keseimbangan radial hampir mirip dengan keseimbangan simetri, namun kesan yang ditampilkan seperti ada pancaran dari tengah lingkaran. Keseimbangan radial sangat mudah ditangkap mata karena seakan diarahkan fokus ke titik pusat lingkaran. Kita perhatikan jika kita lihat gambar ini, kita tatap, tentunya mata kita diarahkan ke tengah sini. Nah, ini contoh. Mata kita langsung diarahkan ke 2002 ya, karena memang ada titik fokus di sini. Ya, kita dibawa ke sini karena ada bentuk cahaya seperti cahaya di belakangnya. Contoh berikutnya adalah poster Paul Lafarge ini. Mata kita tentunya langsung diarahkan ke lingkaran ini karena diarahkan kita ke lingkaran ini karena ada bentuk garis-garis ini yang seperti membawa kita ke arah sana. Walaupun di bawah sini ada tangan, tetapi karena garis-garis ini mengarah ke satu titik pusat sehingga fokus atau tatapan kita langsung ke sini. Demikian juga dengan Skyfall dari poster dari 007 James Bond ini ya. Kita langsung diarahkan ke pemeran utamanya James Bond sini. Nah, ini contoh dalam fotografi, interior, arsitektur, tampak keseimbangan radial di sini, keseimbangan radial. Nah, ini contoh penerapan. Contohnya pada poster Timur Cafe Fest. Elemen desain yang digunakan seperti pada pembahasan sebelumnya tetap sama, jadi bisa berupa hasil fotografi atau didesain sendiri atau download. Contoh ada foto, bentuk, tulisan, tekstur. Nah, penerapannya masih tetap sama pada pembahasan kita sebelumnya. Seperti di sini sudah ada sketsa lalu diterapkan dalam olah digital. Ini hasilnya. Tentunya mata kita langsung diarahkan ke sini karena pengaruh dari lingkaran-lingkaran ini membentuk dan membawa kita ke suatu titik fokus yang berada di tengah sini. Nah, ini kita perhatikan sini hasil bedanya. Oke, foto, tekstur, teks, bentuk, dan yang lainnya. Oke, sekian dulu untuk keseimbangan. Kita sudah belajar tentang keseimbangan simetri, asimetri, dan balance. Terima kasih jika video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.